Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib dan salat isya Masjid Beramal yang dirahmati Allah Taala, segala puji dan segala syukur mari selalu kita panjatkan hanya kepada Allah SWT atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya yang jumlahnya sungguh tidak terhingga. Salawat beriring salam semoga senantiasa tambah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Salam salam juga semoga tambahkan kepada keluarga beliau, para umatul mukminin, seluruh sahabat, seluruh tabi'in dan seluruh umat beliau termasuk kita di antaranya. Jamaah sekalian yang nanti Allah SWT, pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita kembali bertemukan Allah SWT untuk kembali melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin yang alhamdulillah sampai malam ini kita telah memasuki pembahasan bab yang ke-78, yaitu babu amri wulatil umuri birrifqi bira'ayahum wa nasihatihim wasyafaqah alaihim wan nahyi an gishim wat tasydid alaihim wa ihmali masalihihim wal ghaflati anhum wa an hawaijihim. Bab tentang perintah kepada wulatil umur, kepada orang-orang yang memegang kekuasaan atau pemerintahan, birrifqi bira'ayahum, untuk bersikap lemah lembut kepada rakyat mereka, wa nasihatihim, dan memberikan nasihat atau bimbingan kepada mereka, wasyafaqati alaihim, dan bersikap kasih sayang kepada mereka, wan nahyi an gishihim, larangan untuk menipu mereka, wat tasydidi alaihim, dan berlaku keras kepada mereka, wa ihmali masalihihim, dan mengabaikan kemaslahatan mereka, wal ghaflati anhum wa an hawaijim, serta lalai terhadap urusan mereka adalah rakyat. Ini babnya, jadi babnya panjang sekali, sudah mirip-mirip satu paragraf. Baik, pada kesempatan bab ini Imam Nawawi mengutip dua firman Allah SWT sebagai landasan dalam pembahasan hadis-hadis tentang bab ini. Firman Allah Ta'ala yang pertama yang dikutip Imam Nawawi adalah surat Asy-Syu'ara ayat 215. Jadi dalam bab ini dan beberapa bab ke depan itu pembahasannya seputar pemerintahan. Nah, di bab ini Imam Nawawi memberikan judul tentang perintah kepada orang yang diberikan amanah kekuasaan atau para penguasa, para pejabat negara, agar mereka ini berkasih sayang kepada rakyatnya, bersikap melindungi terhadap rakyatnya dan tidak menindas, kira-kira seperti itu ringkasnya. Nah, untuk dapat berperilaku seperti itu maka ada sifat-sifat dasar yang harus dimiliki oleh seorang penguasa atau oleh seorang pemimpin. Dan dua sifat dasar itu disyaratkan oleh Imam Nawawi dengan mengutip dua firman Allah SWT. Yang pertama adalah surat Asy-Syu'ara ayat 215, yaitu ayat yang berisi perintah kepada Nabi SAW agar bersikap lemah lembut kepada para sahabat. Kemudian ayat kedua nanti yang dikutip oleh Imam Nawawi adalah ayat yang berisi tentang perintah berlaku adil. Nah, seolah-olah Imam Nawawi ingin mengisyaratkan bahwa seorang pejabat, seorang penguasa tidak mungkin dia akan sayang kepada rakyatnya, melindungi rakyatnya, memikirkan urusan rakyatnya, dan tidak zalim kepada mereka kalau mereka ini tidak memiliki dua hal ini, tidak memiliki sikap sayang dan tawadu, dan juga tidak memiliki sifat adil. Karenanya dua ayat ini yang kemudian dikutip Imam Nawawi sebagai pembuka pembahasan dalam bab ke-78 ini. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 215, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wakhfid janahaka
limanittaba'aka minal mu'minin. Dan rendahkanlah dirimu wahai Muhammad terhadap orang-orang yang mengikutimu, dari kalangan orang-orang mukmin. Nah, ayat ini jemaah sekalian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal-awal Nabi memulai dakwahnya secara jahriyah atau terang-terangan. Di ayat sebelumnya, ayat 214 surat yang sama, surat Asy-Syu'ara, Allah Ta'ala merintahkan kepada Nabi SAW agar mengubah pola dakwahnya yang tadinya 3 tahun dijalani secara sirri atau sembunyi-sembunyi. Sejak turunnya surat Asy-Syu'ara ayat 214, maka Nabi kemudian mengubah pola dakwahnya dari sembunyi-sembunyi jadi terang-terangan. Allah Ta'ala berfirman di ayat 214, satu ayat sebelumnya, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan wahai Muhammad ashiratakal aqrabin kepada keluarga-keluarga terdekatmu. Maka sejak turunnya ayat ini, Nabi kemudian memulai dakwah secara terbuka. Beliau mulai mengumpulkan keluarga besarnya, didakwahi semuanya gitu. Hal ini sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim dalam sahih beliau, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Lamma nuzilat hadil ayah," ketika Allah Ta'ala menurunkan ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan Muhammad ashiratakal aqrabin kepada keluarga-keluarga terdekatmu, da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisyan. Nabi SAW kemudian memanggil atau mengumpulkan atau mendakwahi suku Quraisy. Fa'amma wa khassa. Beliau kemudian menyebutkan satu persatu atau memanggil satu persatu keluarga besarnya, dimulai dari penyebutan terah yang paling tinggi gitu. Faqala Rasul, maka Rasul kemudian menyeru atau manggil keluarga besarnya, ya ma'syara Quraisy, wahai seluruh keturunan Quraisy, angqidu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari api neraka. Quraisy itu aslinya adalah nama kakek Nabi gitu. Ada yang mengatakan nama kakek Nabi yang ke-11 Quraisy gitu. Aslinya namanya Fihr. Quraisy itu julukan. Quraisy itu julukan, artinya itu ikan besar. Ikan besar sejenis ikan hiu gitu. Jadi Quraisy itu aslinya nama kakek Nabi. Tapi bukan nama asli. Dia nama julukan gitu. Nama julukan, arti Quraisy sendiri itu nama seekor ikan besar gitu. Jadi dijelaskan oleh para ahli sejarah dulu, qila bahwasanya kakek Nabi ini yang kemudian bergelar Quraisy ini pernah melakukan perjalanan laut bersama dengan kawan-kawannya. Tiba-tiba di tengah laut itu muncul seekor ikan besar, sangat besar sekali gitu. Nah, seluruh penumpang kapal pada ketakutan semuanya. Lalu ikan besar itu ditombak oleh kakeknya Nabi. Ditombak, kemudian terluka, lalu kepalanya dipotong, lalu kepalanya dibawa pulang ke Mekah. Nah, sejak itu kakek Nabi ini dikenal dengan panggilan Quraisy gitu. Nah, beliau itu adalah kakek ke-11 atau ke-13. Jadi kebayang oleh kita, ada kakek, misalkan kita punya silsilah di tracking ke atas gitu, sampai kakek ke-11, berarti kan anak cucu sudah banyak banget gitu. Jadi ya ma'syar Quraisy, wahai keturunan Mbah Quraisy, kira-kira begitu. Angqidu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari api neraka. Kemudian turun lagi, ya ma'syar Bani Ka'ab, wahai keturunan Bani Ka'ab, angqidu anfusakum minan nar. Ka'ab ini juga kakek Nabi SAW, tapi lebih dekat gitu, tidak sampai kakek 11. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya ma'syara Bani Abdi Manaf, wahai seluruh keturunan Bani Abdi Manaf, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Ya ma'syara Bani Hashim, angqidu anfusakum minan nar, wahai seluruh keturunan Bani Hashim, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya ma'syara Bani Abdul Muttalib, wahai keturunan Abdul Muttalib, angqidu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari api neraka. Dipanggil semuanya, dimulai dari yang paling besar, kakek yang paling tinggi, dipanggil keturunan-keturunannya, kemudian yang lebih kecil, sampai yang terkecil adalah kakek beliau langsung, yaitu Abdul Muttalib gitu. Jadi semua keturunan Abdul Muttalib gitu. Yang berjumlah, ada yang mengatakan jumlahnya 15 orang.
15 orang, 10 anak laki-laki dan 5 anak perempuan. Nah, mereka kan juga punya anak-anak yang menjadi sepupu Nabi SAW. Dipanggil semuanya. Sampai Rasul juga menyebut secara khusus, ya Fatimah binti Muhammad, wahai Fatimah binti Muhammad, anqidhi nafsaki minan nar, selamatkan diri kamu dari api neraka. Fa inni wallahi ma amliku lakum minallahi syai'a illa anna lakum rahiman sa'uballiha balalan. Beliau juga menyebut nama Fatimah, wahai Fatimah binti Muhammad, selamatkan diri kamu dari api neraka. Demi Allah, sesungguhnya aku tidak dapat menolong kalian dari murka Allah SWT. Hanya saja kalian adalah kerabatku dan aku akan tetap berbuat baik kepada kalian semua. Ini awal mula Nabi SAW memulai dakwahnya secara jahriyah atau secara terang-terangan. Nah, setelah turun ayat ini, Allah Ta'ala kemudian berfirman. Jadi setelah ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, Allah Ta'ala berfirman wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkanlah dirimu wahai Muhammad terhadap orang-orang yang mengikuti kamu dari kalangan orang-orang mukmin. Karena Nabi kita Muhammad SAW setelah memulai dakwahnya secara jahriyah, itu pelan namun pasti jumlah pengikutnya semakin bertambah. Sampai akhirnya puncaknya nanti ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau bukan lagi sebatas seorang Rasul, tapi secara de facto beliau juga adalah seorang kepala negara. Nah, Allah SWT membekali Nabi kita Muhammad SAW gitu, sebagai seorang pemimpin dengan satu sifat yang harus beliau miliki, yaitu sifat rendah hati gitu, atau bersikap tawadhu gitu. Dan Nabi SAW itu sangat sangat tawadhu sekali dalam praktek kesehariannya di hadapan para sahabat. Nah, di antara gambaran kerendahan hati atau ketawaduan Nabi SAW itu dapat kita saksikan dalam biografi beliau, dalam sirah beliau, bahwa pertama misalnya gambaran tentang kerendahan hati Nabi SAW. Misalnya dalam kesehariannya Nabi SAW itu tidak memiliki pengawal sebagaimana layaknya para raja, dan rumah beliau juga tanpa penjaga. Ini Nabi. Jadi beliau tidak punya pengawal. Zaman itu pengawal sudah biasa. Itu seperti Raja Romawi, Raja Persia itu mereka punya pengawal, bukan cuma 1 2 tapi banyak sekali. Tapi Nabi sama sekali tidak ada pengawalan. Baik ketika masih di Mekah maupun setelah di Madinah. Gitu. Anggaplah ketika di Mekah, ya kan di Mekah belum punya pengikut gitu, atau pengikutnya masih sedikit. Oke, itu di Mekah. Tapi ketika di Madinah, gitu, tadi saya sampaikan Rasul bukan hanya sebagai seorang utusan Allah, tapi secara de facto Rasul itu sudah layaknya seorang kepala negara. Sampai-sampai ketika tahun 9 Hijriah, lebih kurang 1,5 tahun sebelum Nabi wafat, itu kan dalam sirah Nabawiyah dikenal sebagai tahun delegasi atau tahun kedatangan para delegasi atau Amul Wufud gitu. Karena di tahun itu Nabi kebanjiran gitu, tamu-tamu dari berbagai mancanegara gitu. Mereka mengirim utusan ke Madinah untuk ketemu Rasul, minta penjelasan tentang Islam, lalu mereka nyatakan masuk Islam gitu. Nah, berarti Rasul itu keberadaannya sudah sangat diperhitungkan gitu. Tapi meskipun demikian, sampai Rasul wafat, Rasul dalam sejarah tidak pernah dikenal memiliki seorang pengawal, dan rumahnya pun juga layaknya rumah rakyat biasa tanpa ada penjagaan, sebagaimana yang kita ketahui dari salah satu cerita tentang seorang ibu-ibu itu yang bertamu ke rumah Rasul, kaget rumahnya ternyata nggak ada penjaganya. Itu kisah tentang seorang ibu-ibu yang ditemui Nabi lagi nangis di kuburan. Lalu ada Rasul dinasihati, ittaqillah wasbiri, wahai ibu, bertakwalah kamu kepada Allah Taala dan bersabarlah. Karena ibu ini nangis di kuburan, nangisnya ini agak seru gitu, karena dia habis kehilangan anaknya meninggal, dia nangis di kuburan. Dinasihati Nabi, ittaqillah wasbiri, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah wahai ibu. Tapi ibu ini malah marah-marah, nggak terima. Lalu musir Nabi, ilaika anni, pergi kamu dari aku. Fa innaka lam tusib bi musibati, sehingga kamu belum pernah diberi musibah sebagaimana musibah yang aku alami. Kamu bisa aja ngomong sabar, takwa,
kamu boleh merasakan musibah seperti aku rasakan. Kata si ibu ini kepada Nabi. Nabi diusir. Ilaika, pergi ya kamu dari aku. Nabi pergi, pulang. Setelah itu ibu ini dikasih tahu oleh seseorang bahwasanya kamu usir itu Rasulullah. Kaget dia. Akhirnya dia cari rumah Nabi, ketemu. Begitu sampai di rumah Nabi, dia kaget. Ternyata rumahnya itu tidak ada pengawalnya, tidak ada penjaganya, nggak ada security-nya. Gitu. Apalagi CCTV, jadi security tidak ada sama sekali. Itu keseharian Nabi SAW. Yang kedua, di antara gambaran kerendahan hati Nabi SAW adalah Nabi SAW itu biasa makan bersama dengan para sahabat dan memenuhi undangan mereka tanpa membeda-bedakan status sosialnya. Jadi tradisi makan bareng itu dari Rasul sudah ada kebiasaan makan bareng, misalnya ngopi bareng gitu. Rasul juga biasa kayak gitu. Nggak jaim gitu, nggak jaim gitu. Di mana saja diajak makan, hayo gitu. Dikasih undangan makan, hayo gitu. Tanpa melihat siapa yang undang, siapapun diain. Nah, salah satu hadis yang luar biasa yang menjelaskan gambaran tentang ketawaduan, kerendahan hati Nabi SAW adalah hadis yang diceritakan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bercerita, Anas ini pembantu Rasul. Pembantu tapi bukan digaji, karena ibunya yang pingin anaknya jadi pembantu Nabi. Ummu Sulaim nama ibunya. Anas cerita, anna jaddatahu Mulaikata da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'athu. Bahwasanya nenek Anas bin Malik yang bernama Mulaika mengundang Nabi SAW untuk makan makanan yang dibuat oleh sang nenek. Jadi Anas ini punya neneknya pingin mengundang Nabi ke rumahnya untuk makan masakan yang dibuat oleh sang nenek. Fa'akala minhu, maka Rasul pun datang ke rumah neneknya Anas dan makan di sana. Makan di sana. Gitu. Nah, kemudian Rasul SAW berkata, "Qumu fali usalli lakum." Ayo bangun, aku akan sholat untuk kalian. Jadi setelah makan, kemudian Rasul mengajak keluarganya Anas tadi, neneknya pun Anas, kemudian ada satu lagi, ada seorang anak yatim di situ, diajak untuk sholat di rumahnya. Jadi Rasul ingin istilahnya meninggalkan inilah jejak keberkahan di rumahnya sang nenek tadi. Gitu. Diajak sholat bareng. Lalu Anas berkata, "Faqumtu ila hasirin lana qad iswadda min tulil ma lubis." Maka aku pun menuju ke hasir atau semacam tikar yang sudah kehitam-hitaman karena terlalu lama dipakai. Lalu Anas nyiapin tikar gitu, atau menuju ke tikar yang sudah ada. Gambaran tikernya itu udah lusuh gitu, udah hitam, udah mungkin ya sudah berdebu atau gimana, udah lusuh lah gitu, karena udah kelamaan dipakai gitu. Udah lama banget dipakainya. Fanadhtuhu bima'in, maka aku pun mencipratkan air ke tikar tersebut. Lalu tikar itu ya kayak dilap lah sama Anas pakai lap basah gitu ya, supaya debu-debu pada hilang. Faqama alaihi Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW pun kemudian sholat di atas tikar tersebut. Wa safaftu ana wal yatim wara'ahu wal ajuz min wara'ina. Maka aku pun kemudian berbaris di belakang Rasulullah SAW. Demikian pula ada seorang anak yatim, gitu. Mungkin temannya Anas atau siapa, atau cucu yang lain, tidak disebutkan dalam keterangan di sini. Intinya Anas kemudian menjadi makmum Rasul persis di belakang beliau berdua, dia dan satu orang anak yatim, gitu. Kemudian sang nenek berdiri di belakangnya. Gitu. Fa shallallahu raka'ataini tsumma sharaf. Maka Rasul kemudian sholat untuk kami 2 rakaat, kemudian beliau pergi. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, dari keterangan hadis ini terbayang oleh kita gambaran kesederhanaan rumah neneknya Anas. Gitu. Tikernya sudah lusuh, udah lama nggak diganti-ganti gitu. Kebayang gitu. Berarti ini sang nenek ini adalah seorang yang secara ekonomi itu berkekurangan gitu. Tentu makanannya juga pasti sederhana sekali kan gitu. Tapi meskipun demikian, Rasul ketika diundang pun juga datang. Ini menunjukkan kesederhanaan Nabi SAW. Nah, kemudian gambar lain tentang ketawaduan, kerendahan hati adalah Nabi SAW juga biasa boncengan dengan para sahabat. Boncengan onta biasa. Gitu. Jadi menunjukkan kerendahan hati beliau. Gitu. Juga kedekatan Nabi dengan para sahabat.
Kalau yang namanya raja-raja dulu itu kan naik kereta kencana kan gitu. Nah, Nabi nggak ada kereta kencanaan. Yang biasa tunggangannya sebagaimana yang lain-lain gitu. Bahkan biasa boncengan gitu. Jadi terlihat bahwasanya beliau ini sangat humble sekali gitu. Sangat dekat sekali dengan para sahabat gitu. Boncengan gitu. Misalkan disebutkan dalam hadis ini, hadis yang dari Imam Muslim dari Mu'adz bin Jabal. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, "Kuntu ridfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala himarin yuqal lahu Ufair." Aku pernah bonceng Rasulullah SAW di belakang seekor khimar yang dipanggil dengan nama Ufair. Jadi Mu'adz pernah dibonceng Nabi naik khimar, keledai. Keledainya ini punya nama. Jadi orang Arab dulu juga biasa ngasih nama kuda, ngasih nama keledai itu biasa. Kayak orang kita lah, kucing kasih nama gitu. Binatang-binatang piaraannya dikasih nama kan gitu kan orang kita. Sama di zaman Rasul juga suka ada kebiasaan berikan nama hewan-hewan peliharaan. Nah, lalu ketika boncengan itu Rasul SAW ngobrol dengan Mu'adz bin Jabal, di antaranya Rasul bertanya, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, tahu enggak kamu apa hak Allah atas para hamba dan apa hak para hamba dari Allah? Qala qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Aku kata Mu'adz bin Jabal menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu Rasul menjelaskan, fa inna haqqallahi 'alal ibadi an ya'budullah wa la yusyriku bi syai'a. Bahwa hak Allah dari semua hamba adalah semua hamba itu wajib menyembah Allah dan tidak boleh menduakan atau menyekutukan Allah dengan apapun. Itu hak Allah yang harus dipenuhi oleh semua hamba, yaitu wajib menyembah Allah dan tidak boleh menduakan Allah dengan apapun. Itu hak Allah, berarti kewajiban hamba. Sebaliknya, wa haqqul ibadi 'ala Allah 'azza wa jalla alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Adapun hak hamba dari Allah SWT adalah bahwa Allah tidak akan mengazab siapapun orang yang tidak menduakan Allah dengan apapun atau dengan siapapun. Itu hak hamba. Jadi hak Allah disembah dan tidak diduakan. Nah, kalau itu dilakukan, maka seorang hamba punya hak dari Allah bahwasanya dia tidak akan dimasukkan ke neraka. Nah, hadis ini disampaikan sambil boncengan, sambil Nabi boncengan. Nah, kemudian yang kelima, contoh lain tentang kerendahan hati Nabi adalah bahwa Nabi SAW biasa memperbaiki sendiri barang-barang pribadi beliau. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah, Rasul itu di antara kebiasaannya kalau di rumah ya kadang ngesol sendal sendiri. Ya barang-barang pribadi Nabi kan nggak banyak ya. Yang diceritakan dalam hadis yang ngesol sendal gitu, ngesol sendal gitu. Ya mungkin kalau baju kancingnya copot ya, Rasul nggak segan-segan masang kancing sendiri gitu. Itu gambaran kerendahan hati Nabi SAW, dan itu menjadi bekal seorang pemimpin agar ketika dia menjabat itu dia bisa menyayangi rakyatnya. Baik, itu ayat pertama yang menjadi muqaddimah dalam bahasan kita kali ini. Kemudian ayat kedua yang menjadi landasan pembahasan kitab ini yang dikutip Imam Nawawi adalah surat An-Nahl ayat 90. Allah Ta'ala berfirman, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun." Sesungguhnya Allah menyuruh kamu wahai Muhammad berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia beri pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Surat An-Nahl ayat 90. Nah, jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita untuk berbuat adil. Dan keadilan ini dimulai dari diri sendiri. Jadi orang kalau sudah bisa berlaku adil kepada diri sendiri, maka dia akan lebih mudah untuk adil kepada orang lain. Tapi kalau dia sendiri nggak adil gitu, terhadap diri sendiri, maunya mendapatkan privilege, mendapatkan perlakuan istimewa terus gitu, ya bagaimana mungkin dia akan berlaku adil kepada orang lain gitu.
Nah, Rasul telah mempraktikkan ini dengan sangat baik sekali. Di antaranya adalah yang beliau praktekkan terhadap istri-istri beliau. Kita tahu bahwasanya Nabi SAW memiliki banyak istri, 9 atau 11 istri beliau. Nah, salah satu kewajiban seorang suami yang berpoligami adalah bersikap adil dalam pembagian jadwal bermalam dan nafkah. Kalau yang lain-lainnya, soal cinta, soal rasa, itu memang tidak bisa disamakan karena ini sifatnya relatif dan tidak kasat mata. Tapi kalau soal jadwal bermalam dan nafkah, itu dituntut harus adil, harus sama, dan Nabi melakukan itu. Sebagaimana disampaikan oleh Anas bin Malik dalam hadis berikut ini. Hadisnya cukup panjang, saya ringkaskan saja. Dari Anas bin Malik, dia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam tis'u niswatin, fa kana idza qasama bainahunna la yantahi ila al-mar'atil ula illa fi tis'in. Fa kunna istami'na kulla lailatin fi baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kunna yastami'na kulla lailatin fi baitil lati ya'tiha. Fakana fi baiti Aisyah fajat Zainabu famadda yadahu ilaiha faqalat hadi Zainab fakaffa Nabi sallallahu alaihi wasallam yadahu fataqawalata hatta istakhabata wa uqimatis shalah. Anas Malik menceritakan bahwa dulu Nabi memiliki 9 orang istri. Fakana idza qasam bainahunna la yantahi ila al-mar'atil ula illa fi tis'. Nah, beliau biasa ketika membagi jadwal bermalam kepada istri-istri beliau itu selalu dimulai dari satu istri pertama, besok malam istri kedua, besok malam istri ketiga, sampai istri ke-9 gitu. Nanti kalau sudah selesai istri ke-9 balik lagi nomor 1 lagi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, baru balik lagi muter seperti itu. Jadi 9 malam sekali masing-masing istri Nabi ini mendapatkan jatah bermalamnya Rasul di rumah mereka gitu. Tetapi fakunna istami'na kulla lailatin fi baitil lati ya'tiha. Tetapi Nabi SAW ini istri-istrinya setiap malamnya itu ngumpul di rumah di mana Nabi akan bermalam. Jadi, setiap hari pada dasarnya langsung nengokin masing-masing istrinya. Tapi kalau untuk nginep 9 malam sekali. Tapi setiap malam itu semua istri Nabi itu ngumpul semuanya di rumah yang akan menjadi tempat Nabi bermalam. Jadi kumpul di satu rumah. Jadi misalkan seperti disebutkan dalam keterangan ini, fakana fi baiti Aisyah. Suatu ketika Rasul misalnya nginep di rumah Aisyah. Gitu. Nah, kalau misalnya Rasul nginep di rumah Aisyah, maka istri Nabi yang 8 itu ngumpul di situ. Ngumpul di situ, ngobrol-ngobrol. Nanti kalau sudah pada ngantuk pulang. Nah, Rasul nginep di rumahnya Aisyah. Mau diikutin, Pak? Oh, nggak bisa diikutin gitu. Nah, misalnya Rasul nginep di rumahnya Hafsah, maka 8 istri Nabi yang lain malam itu akan ngumpul di rumahnya Hafsah, ngobrol-ngobrol gitu, sharing-sharing, mungkin ada yang mereka tanyakan gitu. Nanti kalau sudah mulai pada ngantuk pulang. Rasul nginep di rumahnya Hafsah. Begitu cara Nabi SAW itu memperlakukan semua istri beliau. Gitu. Nah, ini sesuatu yang kelihatannya sepele tetapi susah, gitu. Susah. Dan buktinya banyak para suami yang poligami hanya untuk menjadwal bermalam saja itu terkadang juga tidak adil. Nah, Rasul isinya 9. Tapi beliau itu sudah mempraktekkan ini dengan sangat baik sekali. Karena kata sebagian ulama, apa hikmah gitu? Apa hikmah dibalik poligaminya Nabi dalam jumlah yang banyak? Rasul kan berpoligami sampai 9 orang. Apa hikmahnya? Di antara hikmahnya adalah untuk menegaskan tentang kemuliaan Nabi. Karena sifat asli seorang suami atau sifat asli kita itu kan yang paling tahu adalah keluarga kita kan gitu.
Kalau ada seorang suami betul-betul dipuji akhlaknya oleh seorang istri, itu berarti akhlaknya baik. Gitu. Tapi kalau seorang laki-laki atau seseorang dipuji sifatnya oleh teman kantornya, belum tentu baik. Gitu. Dipuji tetangganya, belum tentu baik. Dipuji pelanggannya, belum tentu baik. Tapi kalau yang muji seorang suami adalah istrinya, atau seorang istri dipuji akhlaknya oleh suaminya, maka bisa hampir dipastikan bahwa orang itu, suami atau istri tadi, memang betul-betul akhlaknya baik. Karena luar dalam dia tahu, nyari sampai 24 jam gitu. Nah, kalau untuk urusan penilaian satu istri saja, terkadang banyak suami yang tidak lulus gitu. Kan gitu. Kalau untuk seorang istri saja gitu, hanya diuji satu istri saja, banyak suami yang tidak lulus gitu. Kan banyak istri-istri yang pada ngeluh dengan suaminya, entah yang suaminya itu kalau bangunin susah gitu ya, yang kalau libur nggak pernah bantu kerjaan rumah gitu ya, yang cuek dengan urusan anak gitu, yang dipikirin cuma hanya urusan cari nafkah doang, tapi sholat tutup mata dengan semua persoalan rumah tangga gitu. Kan banyak seperti itu kan gitu, yang kalau mau jalan-jalan bangunnya siang gitu ya, tahunya sudah beres semua, tapi kalau sudah rapi, buru-buru istrinya yang masih beberes dan terus kan gitu. Hanya untuk satu istri, hanya diuji satu istri saja, banyak suami yang tidak lulus gitu. Nah, Nabi yang uji bukan satu istri, yang uji menilai Nabi 9 orang istri, dan Nabi lolos. Jadi salah satu hikmah kenapa Allah SWT itu memberikan keistimewaan untuk Nabi berpoligami sampai 9 itu, untuk betul-betul menegaskan tentang kesempurnaan akhlak Nabi gitu. Karena yang menilai 9 orang perempuan, dan perempuan itu kan terkadang kan parameternya kan nggak jelas kan gitu, tapi Rasul itu lolos kan gitu. Itu salah satu hikmahnya gitu. Baik, nah ini bagian dari gambaran tentang keadilan Nabi SAW. Nabi SAW juga pernah menyampaikan tentang masalah penegakan hukum gitu. Ketika ada seorang perempuan yang ketahuan itu mencuri gitu, lalu akan dihukum oleh Nabi SAW karena dilaporkan gitu, sempat ada upaya untuk membatalkan hukuman itu dari para koleganya gitu. Tapi Nabi SAW kemudian marah, lalu mengatakan, "Lau anna Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Jangankan dia gitu, seorang perempuan yang tadi yang kalian bela-bela tadi, seandainya yang mencuri, seandainya Fatimah putri Muhammad itu yang maling, yang mencuri, laqata'tu yadaha, aku akan potong tangannya. Ini jawaban Nabi ketika ada upaya untuk melindungi seorang perempuan terhormat yang ketahuan mencuri, dilindungi oleh koleganya, oleh kerabatnya, supaya jangan sampai dihukum. Lalu Rasul mengatakan, jangankan dia, seandainya anakku sendiri nih, Fatimah yang mencuri, aku potong tangannya. Udah nggak bisa ngomong lagi kan, yang mau bela-bela kan, anaknya sendiri aja dipotong musuh orang lain. Seandainya loh, jangan difahami Fatimah mencuri, seandainya gitu. Itu gambaran keadilan Nabi SAW dalam menerapkan hukum. Nah, itu jemaah sekalian, 2 ayat yang dikutip dan sekaligus menjadi mukadimah dalam pembahasan bab ke-78, bab tentang perintah kepada para pejabat agar mereka berlaku baik kepada rakyatnya, menyayangi, melindungi, seterusnya, dan tidak zalim kepada mereka. Selanjutnya kita bahas hadis-hadis dalam bab ke-78. Yang pertama, hadis nomor 653. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, wal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, war rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha, wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu,
Ini putranya Umar bin Khattab dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai keduanya, yaitu berarti meridhai Abdullah dan berarti ayahnya itu Umar. Dua-duanya sahabat. Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulan an ra'iyati, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpin. Ra'in, jamaah sekalian, itu asli artinya adalah penggembala. Ra'a yar'a, itu arti aslinya adalah penggembala. Kullukum ra'in, setiap kalian adalah penggembala, dan setiap kalian akan dimintai tanggung jawab atas gembalaannya. Itu asli harfiahnya itu penggembala. Jadi masing-masing kita itu diibaratkan sebagai penggembala, maksudnya adalah pemimpin yang punya tanggung jawab masing-masing. Dan setiap kita akan dimintai tanggung jawab atas amanah kepemimpinan yang Allah berikan kepada kita. Lalu Rasul merinci, penguasa adalah pemimpin dan dia akan dimintai tanggung jawab atas yang dipimpinnya. Seorang presiden adalah ra'in, seorang pemimpin, dan dia akan dimintai tanggung jawab atas amanah dia memimpin satu negara. Nah, kalau ke Indonesia rakyatnya 270, maka tanggung jawab presidennya kepada 270 juta rakyatnya. Kalau yang negaranya penduduknya hanya belasan juta, ya segitu. Gubernur, ya seorang pemimpin juga, dia akan dimintai tanggung jawab atas amanah kepemimpinan dia dalam memimpin rakyat di provinsinya. Wali kota, bupati, pemimpin yang akan dimintai tanggung jawab atas kepemimpinannya memimpin rakyat di kota kabupatennya. Begitu seterusnya. Siapapun yang menjadi pejabat, menjadi penguasa, dia adalah pemimpin yang akan dimintai tanggung jawab. Itu. Nah, setiap kepala keluarga adalah pemimpin bagi keluarganya dan dia minta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Kalau seorang ayah juga adalah pemimpin, dia akan dimintai tanggung jawab atas amanah kepemimpinannya dalam menjalankan rumah tangga. Bagaimana dia memimpin istrinya, juga bagaimana dia memimpin anak-anaknya. Bahkan istri juga adalah pemimpin di rumah suaminya. Gitu. Istri gitu, juga pemimpin di rumah suaminya. Gitu. Artinya seorang suami ketika memberikan amanah istrinya untuk ngurus urusan rumah tangga, masak gitu, ngurus anaknya dan seterusnya, itu adalah amanah yang diberikan oleh suami kepada si istri. Meskipun aslinya memasak itu bukan satu tugas yang melekat pada diri seorang istri gitu ya. Tetapi ketika seorang suami gitu, atau berdasarkan urf, berdasarkan tradisi, memang pembagian tugas suami istri itu seperti yang ada di masyarakat kita, maka seorang istri juga akan dimintai tanggung jawab bagaimana dia mengolah rumah tangganya, mengolah dapurnya dan seterusnya. Makanan yang disajikannya apakah halal ataukah tidak. Itu ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, bahkan kata Nabi SAW, seorang pembantu adalah pemimpin terhadap harta tuannya. Seorang pembantu, gitu, driver misalkan, atau seorang asisten rumah tangga, apapun yang menjadi tugas dia, pada dasarnya dia adalah seorang pemimpin, gitu, dalam lingkup tugas yang diberikan tuannya kepada dirinya. Dan dia akan dimintai tanggung jawab bagaimana dia melaksanakan amanah tersebut, akan dimintai tanggung jawab oleh Allah. Terakhir Rasul mengatakan setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam hadis pertama ini Imam Nawawi menyampaikan hadis umum tentang kepemimpinan, bahwa semua orang pada dasarnya adalah seorang ra'in, seorang penggembala atau seorang pemimpin, siapapun kita. Hanya saja beda di besaran tanggung jawab dan ruang lingkup tanggung jawab. Semakin luas cakupan kekuasaannya, maka semakin besar tanggung jawabannya di hadapan Allah SWT. Kalau ketika di dunia seorang pejabat, seorang penguasa itu memang dimuliakan dan dihormati, tapi nanti di akhirat itu bisa menjadi sumber penyesalannya. Maka dalam Al-Quran Allah Ta'ala gambarkan tentang penyesalan orang-orang yang dulu memiliki pejabat. Halaka anni sultaniyah, telah hilang kekuasaan dariku.
Karena ketika itu tidak lagi orang yang punya jabatan kecuali Allah SWT. Kalau sekarang yang punya jabatan banyak, ada yang jabatan presiden, ada yang raja, ada yang gubernur, bupati, wali kota, camat dan seterusnya. Hari ini ketika di dunia banyak orang yang punya jabatan, tapi di akhirat nanti tidak ada yang punya jabatan kecuali hanya Allah SWT, Maliki Yaumiddin, Raja di hari pembalasan. Sehingga orang ketika mendapatkan jabatan itu memang harus hati-hati gitu. Nah sekarang ini kita sedang menghadapi musim pemilu gitu. Banyak orang yang berlomba untuk menjadi seorang pejabat gitu. Sah-sah saja pada dasarnya, sah-sah saja orang ingin menjadi pejabat, sah-sah saja asal dia merasa sadar dengan dirinya dia mampu, dia punya kompetensi, dan dia juga secara umum yakin bisa melaksanakan amanah tersebut. Itu boleh-boleh saja. Karena kalau misalkan tidak dibolehkan, justru akan berbahaya. Berbahaya bagaimana? Berbahayanya kalau orang-orang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang biasa rukuk sujud tidak mau memegang jabatan politik, nanti justru politik itu akan diisi oleh orang-orang yang tidak kenal agama, yang tidak pernah rukuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tambah berbahaya. Jadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang ngerti agama, orang-orang yang biasa makmurkan masjid gitu, yang biasa rukuk sujud kepada Allah Taala, ketika dia masuk ke panggung politik itu sebenarnya gak ada masalah. Justru memang sebisa mungkin politik itu diisi orang-orang yang soleh seperti itu. Jangan sampai orang-orang yang soleh menarik diri dari panggung politik, yang kemudian panggung politik itu diisi, dikuasai oleh mereka-mereka yang fobia terhadap agama. Sehingga produk hukum, undang-undang, perda, PP dan seterusnya yang dikeluarkan nanti peraturan-peraturan yang menjauhkan masyarakat dari agama. Musibah besar kalau sudah seperti itu. Nah, ini hadis pertama, kita tambah satu hadis lagi. Hadis nomor 654. Dari sahabat Ma'qil bin Yasar. An Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa haramallahu 'alaihi al-jannah. Muttafaqun alaih. Dari Ma'qil bin Yasar, semoga Allah meridai beliau, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba yang diserai Allah untuk memimpin rakyat lalu ia meninggal dunia dalam keadaan curang atau menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkannya masuk surga. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat yang lain disebutkan dengan redaksi, maka dia tidak dapat mencium bau surga. Jadi seorang pemimpin yang meninggal dalam kondisi dia curang atau menipu rakyatnya, ngibulin rakyatnya, berkhianat kepada rakyatnya, korupsi uang APBN atau APBD dan seterusnya, dia belum bertaubat, kata Nabi dalam hadis yang mulia ini, Allah haramkan dia masuk surga. Saya ngebayangin korupsi atau tobat dari korupsi, tobat dari dolim itu susahnya luar biasa. Orang misalnya korupsi dana APBD atau APBN, katakanlah korupsi 5 miliar, lalu dikembalikan duitnya ke kas negara karena ketahuan, misalnya dikembalikan. Tapi pada saat dia korupsi, katakanlah korupsinya setahun yang lalu, dana bansos misalkan, dana bansos seharusnya dibagikan ke rakyat, tapi dikorupsi misalnya. Lalu ketahuan, viral, kemudian oleh pelakunya dikembalikan ke kas negara, misalnya. Oke, dari sisi pengembalian barangkali katakanlah dianggap selesai. Tapi setahun yang lalu ketika dia nilep uang itu 5 miliar, itu pada saat itu telah berjatuhan sekian banyak korban. Uang 5 miliar itu ketika dibagi-bagi ke kepala-kepala keluarga, itu kan mungkin yang menerima bisa 1000 kakak dan seterusnya. 1000 kepala keluarga, kalau masing-masing isinya 5 orang, berarti kan 5.000. Saat itu mereka yang harusnya mungkin bisa beli beras, gak bisa beli beras gara-gara uang bansosnya ditilep. Ya harusnya bisa beli lauk, gara-gara uang bansosnya ditilep, akhirnya dia tidak bisa beli lauk misalkan.
Jadi ada sekian korban yang telah berjatuhan setahun yang lalu, meskipun katakanlah uangnya hari ini dikembalikan. Nah, jadi susah luar biasa tobat dari korupsi. Kalau sekedar mengembalikan dananya mungkin gampang, kalau memang dananya dia masih punya uang. Tapi bagaimana gitu? Kita seseorang itu dimaafkan Allah SWT atas kedoliman yang sudah dirasakan oleh rakyat yang terdampak karena tindakan korupsi. Karenanya kelihatannya menjadi pejabat ini sesuatu yang wah gitu ya, sesuatu yang mulia gitu. Tapi urusan di akhirnya ini ngeri, panjang, ngeri. Apalagi kalau sistemnya, gitu. Sistemnya itu memang gitu, kondusif sekali orang untuk atau pejabat untuk dolim, pejabat untuk korupsi. Gitu. Sistemnya memang kondusif sekali untuk orang melakukan tindakan itu. Itu tambah semakin ngeri saja. Sedangkan dalam kondisi sistem dan atmosfer yang tidak terlalu mendukung saja, yang namanya godaan jabatan itu kan dari dulu gitu. Apalagi kalau sampai didukung oleh sistem gitu, semakin tambah mudah orang itu untuk menyalahgunakan kekuasaan dan jabatannya. Kembali ke hadis kedua dalam pembahasan kita malam ini, yaitu hadis nomor 654, bahwa seorang penguasa, seorang pejabat, seorang pemimpin yang meninggal dalam kondisi masih menipu rakyatnya, itu oleh Nabi disampaikan haram dia masuk surga. Dalam redaksi lain disebutkan dengan dia tidak bisa mencium bau surga. Nah, tapi perlu difahami dengan baik bahwa maksud dari sabda Nabi bahwa pemimpin tadi itu haram masuk surga itu bukan berarti dia tidak bisa masuk surga selamanya, bukan berarti dia kekal di neraka, bukan. Termasuk makna tidak dapat mencium bau surga itu juga bukan berarti dia tidak bisa masuk surga atau dia kekal di neraka, bukan. Gitu. Tapi maknanya sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, itu adalah maknanya. Saya kutipkan dari keterangan Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Saya ringkaskan saja. Maknanya adalah bahwa sebagaimana keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang kekal di neraka itu hanya mereka yang dinyatakan kafir atau murtad. Itu dia kekal di neraka gitu. Tapi dosa besar gitu, sebesar apapun asal dia tidak musyrik, maka tidak menjadikan pelakunya itu kekal di neraka gitu. Maka maksud Nabi tadi bagaimana? Bahwasanya pemimpin yang meninggal dalam kondisi menipu rakyatnya itu diharamkan Allah Ta'ala masuk surga, maksudnya adalah diharamkan masuk surga di gelombang pertama. Artinya bahwa orang masuk surga itu kan dua gelombang gitu. Gelombang pertama adalah orang yang masuk surga tanpa punya pengalaman di neraka, artinya tanpa mencicipi neraka, langsung masuk surga gitu. Ini gelombang pertama. Nah, gelombang kedua atau kelompok kedua adalah orang-orang yang masuk surga tapi setelah disiksa di neraka. Itu maksudnya. Jadi maksud bahwa pemimpin yang meninggal dalam keadaan menipu rakyat diharamkan masuk ke dalam surga itu, maksudnya adalah diharamkan masuk surga gelombang pertama. Jadi dia akan disiksa dulu di neraka sampai Allah Ta'ala dengan ilmu yang sempurna dan keadilannya itu menganggap cukup, baru nanti dimasukkan ke dalam surga. Termasuk tidak bisa mencium bau surga itu bukan berarti kekal di neraka, tidak. Tapi surga itu punya aroma, surga itu punya aroma, dan aroma surga itu sudah tercium ketika orang itu masih di padang mahsyar. Nah, orang-orang kayak ini itu pemimpin yang meninggal dalam kondisi masih dolim tadi itu nggak bisa mencium aroma surga. Sebagian orang mukmin yang di padang mahsyar belum masuk surga tapi udah kecium nih surga, bau surga. Di alam kubur kan juga sama. Dijelaskan oleh Nabi dalam satu hadis beliau bahwa orang ketika di alam kubur itu juga sudah mencium aroma surga. Kalau yang calon penghuni surga gitu, sudah mencium aromanya. Nah, sebagian orang itu tidak bisa mencium aroma surga. Dan ini masalah. Sebagaimana kita dulu, mungkin ada sebagian kita yang pernah tidak bisa mencium bau, itu ternyata masalah. Nah, orang nggak bisa mencium bau surga itu juga masalah juga gitu. Yang lain orang, wangi nih surga udah kecium nih, mana sih saya nggak mencium lah, kok bisa kamu? Itu bermasalah gitu.
Nah, kenapa harus dimaknai seperti ini? Karena banyak hadis-hadis yang punya ancaman senada dengan hadis ini. Kalau dimaknai haram masuk surga itu ada kekal di neraka, berarti banyak banget orang yang akan kekal di neraka karena melakukan dosa-dosa tertentu. Contoh yang lain, misalkan ada hadis Nabi, hadisnya Sahih riwayat Muslim, menyatakan bahwasanya orang yang punya sifat sombong itu nggak bisa masuk surga. Rasul menyampaikan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqal dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada setitik kesombongan. Punya sombong sedikit nggak bisa masuk surga. Nah, kalau maknanya adalah tidak bisa masuk surga selamanya, berarti kekal. Siapa di antara kita yang bebas dari penyakit sombong? Rasa-rasanya hampir tidak ada. Kalaupun ada ya langka, kan gitu. Ada hadis lain. Orang yang mencari ilmu akhirat untuk tujuan duniawi itu juga disampaikan oleh Rasul, ancamannya nggak bisa mencium aroma surga. Kata Nabi dalam hadis yang artinya, barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya untuk Allah, namun ia tidak menuntutnya kecuali untuk mencari dunia, maka pada hari kiamat ia tidak akan mendapatkan bau surga. Orang ngaji tujuannya bukan untuk akhirat, gitu. Itu tidak bisa mencium aroma surga. Nah, kalau maknanya kekal di neraka, betapa banyak orang yang akan kekal di neraka gara-gara dosa-dosa ini. Satu lagi, gitu. Orang yang menisbatkan nasab bukan kepada ayahnya. Jadi seperti orang ngadopsi anak, itu kan nggak boleh nasabnya dinisbatkan kepada ayah angkat. Nggak boleh, harus kepada ayah kandungnya. Kalau ada yang melakukan itu juga sama, ancamannya tidak bisa mencium aroma surga. Kata Rasul, barang siapa mengaku turunan dari orang lain yang bukan ayahnya sendiri, tidak akan mendapatkan bau surga. Padahal bau surga telah tercium pada jarak 70 tahun atau 70 tahun perjalanan. Jadi kenapa hadis tadi itu harus dimaknai secara tepat? Karena kalau tidak, maka akan banyak sekali orang-orang yang terhukumi sebagai orang yang kekal di neraka karena melakukan dosa-dosa tertentu. Padahal menjadi kesepakatan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa yang mengekalkan seseorang masuk ke neraka selamanya itu hanya ketika orang melakukan perbuatan syirik. Adapun dosa besar yang lain itu tidak sampai menjadikan orang yang kekal di neraka, tapi masuk neraka sementara. Baik sekalian, saya rasa itu pembahasan kita malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum saya akhir